pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 nanti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru jantung kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Mungkin ini akan memerlukan waktu sekitar 5 sampai 8 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Baik, di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu atau hand hygiene. Baik, di sini alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan paru jantung adalah stetoskop. Baik, di sini kita mulai dengan inspeksi, yaitu melihat bagaimana warna kulit dari dada pasien. Apakah warna kulitnya merata atau tidak. Kemudian kita melihat apakah ada jejas atau kebiruan pada dada pasien. Kemudian kita lihat apakah ada lesi atau luka yang terbuka. Kemudian kita lihat apakah bentuk dari dada pasien tersebut normal atau tidak, dan di sini terlihat normal. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah simetris antara dinding dada kiri kemudian dinding dada kanan pasien, dan di sini terlihat simetris. Kemudian kita lihat pergerakan dinding dada pasien sama atau tidak dari sebelah kanan dan sebelah kirinya, dan di sini terlihat sama. Dan kemudian kita lihat untuk perbandingan anterior dengan posteriornya, yaitu 2:1. Di sini pasien tidak tampak penggunaan otot bantu nafas. Bapak, di sini saya akan melakukan palpasi, dan jika Bapak merasakan nyeri di bagian yang saya tekan, Bapak boleh katakan kepada saya. Izin ya Bapak. Baik Bapak, apakah ada nyeri tekan? Tidak, Bu. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana kesimetrisan ekspansi dinding dada. Di sini kita akan meletakkan ibu jari di prosesus hipoideus. Baik Bapak, bantu dengan tarik nafasnya Bapak. Baik. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi terlihat kesimetrisan antara gerak dinding dada kanan dan dinding dada kiri pasien. Kemudian ibu jari di saat pasien menarik nafas itu menjauh secara simetris, dan di saat menghembuskan nafas mendekat secara simetris. Baik, kemudian di sini kita akan melihat apakah adanya peningkatan dan penurunan dari taktil fremitos. Baik Bapak, di sini saya akan meletakkan tangan saya, kemudian Bapak bantu untuk mengucapkan 77 atau 77. Bapak bersedia? Baik, silakan ucapkan Pak. 77 77 77 77 77 77. Baik, di sini tidak ada peningkatan taktil fremitus ataupun penurunannya. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada pulsasi ictus cardius yang terdapat pada ICS 4 atau ICS 5. Baik, izin ya Pak. Oh iya, duit. Mau apa? Iya, mau apa? Biar di sini makan di sini nanti kan. Baik, di sini terasa pulsasi ictus cardius terasa agak lemah. Kemudian kita akan merasakan adanya getaran atau tres pada 4 katup. Kemudian kita akan merasakan pada katup yang pertama, yaitu katup mitral pada ICS kelima midla ficula sinistra.
Kemudian kita masuk ke katup yang kedua, yaitu katup tricuspidalis. Kita naik satu tingkat dan arahnya agak ke tengah. Di sini kita bisa merasakan getarannya. Kemudian kita akan merasakan getaran pada katup yang ketiga, yaitu katup aorta di ICS 2 dextra. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada ICS kedua. Di sini kita merasakan adanya getaran. Kemudian kita akan melanjutkan ke katup keempat, yaitu katup pulmon 2 sinistra. Di sini kita bisa merasakan adanya getaran atau trills. Baik, di sini kita akan melakukan perkusi pada dinding dada pasien untuk membandingkan dinding dada kiri dan kanan pasien. Baik, setelah dilakukan palpasi tadi, terdengar bunyi sonor pada dinding dada pasien antara kanan dan kiri, dan itu merupakan bunyi normal. Baik, di sini saya akan melakukan perkusi pada dinding dada pasien untuk mengetahui batas jantung dan paru. Baik, di sini kita merasakan adanya suara redup pada ICS ketiga sampai ICS keempat. Itu merupakan batas antara paru dan jantung. Baik, di sini kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas antara paru dengan lambung. Baik, di sini kita bisa merasakan adanya batas antara paru dengan lambung pada ICS 7. Baik, di sini kita merasakan adanya batas antara paru dengan lambung di ICS ke-7 dan terdengar suara bunyi timpani. Baik, di sini kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas antara paru dengan hepat.
Baik, di sini pada ICS 5 parasternum terdengar adanya bunyi dullness atau redup di ICS 5. Ini menandakan bahwa adanya batas antara paru dengan hepar. Baik, di sini kita akan melakukan perkusi untuk batas jantung untuk mengetahui kanan atas, kanan bawah, kemudian kiri atas, kemudian kiri bawah. Dan di sini akan terdengar bunyi dullness atau redup pada batas jantung tersebut. Di sini kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung. Mulai dari ICS 1 kita lakukan perkusi. Kita lakukan dari lateral ke medial. Di ICS 2 dextra terdengar bunyi redup. Ini menunjukkan batas jantung kanan atas. Kemudian kita lanjutkan ICS 3. Pada ICS 4 dextra terdengar adanya bunyi redup dan ini menunjukkan batas jantung kanan bawah. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung kiri bagian atas dan kiri bagian bawah. Baik, di sini kita lakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung kiri atas dan kiri bawah. Pada ICS 2 sinistra terdengar bunyi redup. Ini menunjukkan batas jantung kiri bagian atas. Kemudian kita lanjutkan untuk ICS 3 sampai ICS 5. Pada ICS 5 terdengar suara sonor. Ini menunjukkan adanya batas jantung bagian bawah untuk sebelah kiri. Baik, di sini tindakan selanjutnya yaitu auskultasi menggunakan stetoskop. Dan tujuannya adalah untuk mendengarkan bunyi paru dan jantung. Di sini saya akan melakukan auskultasi pada paru pasien dengan pengecekan 10 titik. Untuk mendengarkan apakah bunyi paru pasien ini normal atau ada bunyi suara tambahan. Baik, di sini bisa kita dengarkan bahwa suara paru pasien normal dan tidak ada bunyi tambahan. Baik, di sini kita akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara pada katup, dan ini tujuannya untuk mendengarkan bunyi jantung 1 pada katup mitral
di ICS 5. Kemudian nanti di katup tricuspidalis pada ICS 4. Kemudian pada katup tricuspidalis di ICS 4 sinistra. Baik, kemudian kita akan mendengarkan suara jantung 2. Yang pertama pada katup aorta di ICS 2 dekstra. Di sini ada katup aorta. Kemudian pada ICS 2 sinistra ada katup pulmonalis. Baik, di sini terdengar suara lubduk dan itu menandakan bahwa bunyi S2 dari jantung itu normal. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian posterior, yaitu pemeriksaan inspeksi. Di sini kita lihat apakah warna kulit pada bagian posterior ini merata. Kemudian kita lihat apakah terdapat lesi ataupun luka. Kemudian kita lihat apakah ada jejas dan kebiruan. Kemudian kita lihat kesimetrisan antara kanan dan kirinya, dan kita lihat pergerakan dinding dada apakah normal dan tidak. Dan di sini terlihat normal. Baik, selanjutnya kita lakukan palpasi di daerah posterior. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan penekanan pada daerah posterior Bapak. Jika Bapak merasakan nyeri, katakan pada saya. Bapak bersedia? Baik. Apakah ada nyeri, Pak? Pasien mengatakan tidak adanya nyeri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan taktil fremitus. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan taktil fremitus. Bapak boleh bantu saya untuk mengatakan 77 atau 77. Baik Bapak, silakan ucapkan. 77 77 77 77 77. Baik, di sini kita akan melakukan pengecekan untuk kesimetrisan ekspansi dinding dada. Baik Bapak, boleh bantu untuk tarik nafasnya. Baik, di sini terlihat bahwa ekspansi dinding dada antara kanan dan kiri pasien itu simetris. Ditandai dengan gerakan jari yang simetris. Ini kita akan melakukan perkusi pada dinding dada pasien dengan 10 titik.
Baik, di sini terdengar bunyi sonor, yaitu bunyi yang normal pada pasien. Baik, di sini kita akan melakukan perkusi untuk menunjukkan di mana diafragma. Dan di mana suara perkusi mulai redup, maka di situ adalah letak diafragma. Kan mau pakai es batu di Pak. Ya. Cewek nanti. Cewek nanti. 2001. Ini 5.000 ya 11 Om. Oh. Di sini menunjukkan suara perkusi mulai redup dan di sini merupakan letak diafragma. Baik, di sini kita akan melakukan auskultasi untuk 10 titik dan ini bertujuan untuk mendengarkan suara paru apakah normal atau ada bunyi suara tambahan. Baik, setelah dilakukan auskultasi, tidak terdengar adanya bunyi suara tambahan pada paru pasien dan hanya terdengar suara normal. Baik Bapak, di sini kita telah selesai melakukan pemeriksaan fisik jantung paru. Dan saya mendapatkan bahwa seluruh paru dan jantung Bapak itu terdengar normal. Terima kasih untuk kerjasamanya karena telah mengikuti arahan dari saya. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jam berikutnya. Terima kasih Pak, saya pamit dulu.